Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita hari ini kita hadirkan Ishak Johansah. Beliau adalah koordinator bidang budidaya P3W Lampung. Hari-hari ini kita coba lebih mendalami lagi karena persoalan-persoalan terpenting di masa kini di Pasena ini adalah bagaimana kita bicara soal produksi udang. Dan sengaja kita datangkan beliau untuk kita ketahui apa-apa saja yang dilakukan oleh P3W berkenaan dengan produksi udang terkini di Pasena. Selamat datang Pak Johan. Ya, saya panggil Bang Johan atau Johan aja ya? Boleh. Pak Johan aja ya? Boleh, siap. Pak Johan. Ya. Pak Johan, sekarang produksi berapa ya? Karena kita dengarkan info-infonya bahwa produksi udang kita 2 tahun terakhir ini terus menurun gitu. Sekarang ini produksinya berapa per hari? Iya, betul. Dari bulan November ya, terkait dengan adanya penyakit AHFND, maka produksi kita anjlok. November kapan itu? 2021. Jadi produksi kita jadi anjlok, ya karena saking dahsyatnya penyakit yang menimpa dunia pertambakan ini, sehingga produksi kita sekarang ini tidak mencapai angka maksimal. Jadi kalau kita dibagi petambak itu 6.500, maka kita bagi 3, maka 21 petambak yang berbudidaya, maka itu per hari menghasilkan di angka 25 sampai 27 ton per hari. Berapa? 25 sampai 27 ton per 25 hari. sampai 27 ton per hari. Yang sebelumnya angka normalnya kita mencapai 45 sampai 60 ton. Sebelumnya ya. Sebelumnya. Jadi sangat anjlok sekali sekarang untuk budidaya. Faktor apa yang menyebabkan anjlok produksi ini? Ya, faktornya pertama karena kita memang di bulan November terjangkit kemarin merentaknya ke bulan April, Maret, April, Mei, itu puncaknya daripada AHFND menyerang kita. Jadi apa penyakitnya namanya? AHFND atau AMS. EMS ini Yarmouth Reagan Syndrome, artinya apa kalau bahasa petambaknya hari-harinya apa itu? Kalau ini adalah penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit yang menyerang adalah patogen ataupun yang menyerang daripada toksinnya, menyerbakan toksinnya kepada udang tersebut, sehingga diketahui bahwa udang tersebut matinya di dasar tambak. Oh, indikasinya penyakit apa itu? EMS itu? EMS atau AHFND. AHFND itu matinya di dasar tambak? Matinya di dasar tambak. Diketahui bahwa udang tersebut sudah mengambang dan merah. Jadi yang menjadi kesulitan kita untuk menangani tambak. Oh, tahu-tahunya udangnya itu muncul sudah di atas, dia sudah mati, sudah merah, sudah busuk ya? Iya. Oh, gitu. Tapi penyakit ini sebenarnya masih bisa untuk secara bertahap. Bisa, tidak sekaligus matinya. Tidak sedahsyat artinya seperti waste spot ya, dan lain-lain seperti bakteri-bakteri itu, karena ini terkontaminasi dengan lingkungan ataupun ada memang sudah penyebaran bibit-bibit yang sebelumnya sudah mengendap di dalam dasaran tambak kita. Faktor yang pertama adalah kan konstruksi dan pengairan kita yang sudah tidak memadai. Itu juga pengaruh ya, konstruksi pertambakan kita. Ya, kenapa saya bicarakan dengan konstruksi tambak sekarang ini? Pertama, pengairan yang kita upayakan diperbaiki. Berkaitan dengan bidang ekonomi, dengan investasi 1000 kita galangkan dengan secara mandiri ya sekarang ini, sehingga itu juga bisa membangkitkan daripada produksi kita kalau ini berkesinambungan secara kontinu dan tidak terputus-putus secara pertahap pembangunannya seperti itu, karena infrastruktur kita sekarang ini sedimentasinya memang sudah luar biasa. Itu Pak Nawen ya. Jadi oke, sebentar Pak Johan. Okay. Kita coba lihat pelan-pelan dulu. Tentang penyakit udang ini, itu yang saya bilang 2 tahun terakhir ini kita terus merosot, itu dialami hanya di Pasena atau seluruh dunia ya?
atau petambak-petambak lain? Enggak, kita aja. Untuk yang dinamakan penyakit AHPND yang terkontaminasi dengan penyakit ini seluruh dunia pertambakan. Seluruh dunia pertambakan. Khususnya di Indonesia. Baik itu intensif ataupun itu boleh dikatakan kita seperti budidaya pola-pola setengah intensif seperti ini semuanya dirasakan. Karena memang penyakit ini adalah penyakit lintas batas. Ya, yang sebelumnya menyerang negara-negara Asia. Memang sudah dikhawatirkan di tahun 2019 memang dari Pak Slamet ya selaku Menteri Kelautan Perikanan mengkhawatirkan terakhir di tahun 2019 bahwa Malaysia yang terkena. Tapi dengan kekuatan daripada pemerintahannya, campur tangan daripada pemangku-pemangku kebijakan yang ada di sana. Yang tadi maksudnya Slamet Subiakto atau siapa? Ya, Slamet Subiakto. Yang dulu Dirjen Budidaya. Dia memberhentikan budidayanya selama 2 tahun. Jadi sebenarnya di dunia itu, di dunia lain misalnya di luar Indonesia, penyakit ini sudah lama menyerang ya. Sudah lama. Ya, duluan mereka daripada kita. Iya. Tapi langkah-langkah mereka pemerintahnya juga sudah luar biasa, termasuk menghentikan produksi ya budidaya. Betul. Karena pemerintahnya ikut campur di dalam penanganan industri udang. Bahkan petambaknya di negara-negara seperti Thailand kemarin itu mereka digaji oleh pemerintah. Ini yang sangat dahsyat bagi kita pemerintah. Ciri-ciri khasnya penyakit ini apa sih yang menyerang ini? Ciri-ciri khas penyakit kena EMS terus atau apa tadi? AHPND. AHPND itu apa? Ciri-ciri penyakit yang diakibatkan oleh AHPND atau AMS ini ya terlihat dia postur udang itu pucat udang ya. Dari pencernaan, pembengkakan pencernaan, terus sampai ke khusus pembuangan kotoran dan sebagainya itu dia tidak mengonsumsi pakan yang kita kasih. Sehingga tidak dimakan, dia nggak makan. Dia tidak makan. Kalau sudah terinfeksi ini. Karena AHPND ini adalah salah satu penyakit yang mengandung toksin yang menyerang patogen udang sehingga ini cepat sekali untuk menyebar. Cepat dia. Cepat. Sudah kena satu kena semua. Iya. Begitu. Bahaya penyakit ini ya. Sangat bahaya sebetulnya. Ini yang penyakit ini sebenarnya yang ditakutin oleh dunia pertambakan. Karena apa? Penyakit udang yang AHPND dan AMS ini dikhawatirkan nanti kalau memang terbukti di sana terdapat ataupun ada logam berat atau terdapat misalkan residunya lebih tinggi, amoniaknya lebih tinggi yang dikabarkan ini, bahkan dunia kesehatan juga akan turun tangan. Dari WHO juga akan turun tangan. Ya karena mengkhawatirkan bahwa udang yang kena AMS ataupun AHPND ini juga bisa menyebar kepada penyebarannya. Ada pengaruh juga dengan kepada tubuh manusia iya. Yang mengkonsumsi udang itu. Yang mengkonsumsi udang itu, tapi dengan alasan konsumsinya ya, secara berlebih, matang, tidak matang, ataupun setengah matang gitu udangnya. Jadi itu yang berbahaya sebenarnya. Maka AHPND ini memang dikhawatirkan oleh dunia pertambakan, sehingga ini yang menjadi kesulitan kita. Dan karena penyakit dua inilah yang menyebabkan produksi kita menurun drastis ya. Salah satunya. Nah, kalau analisanya, indikasinya itu yang menyebabkan kita keserang penyakit itu apa? Lingkungan, benurnya kah atau apa begitu? Faktor-faktor yang menyebabkan adanya timbulnya penyakit ini, pertama itu dari pembenuran. Benurnya ada 40%. 40%? Iya, ada 40%. Yang faktor yang utama yang bisa menyebabkan penyakit ini dari benur bisa 40%. Bisa 40%. Kenapa saya sampaikan 40%? Karena indukan ataupun nombrinya itu genetiknya itu kan berasal dari luar. Dari luar negeri. Iya. Hanya beberapa HRD ataupun beberapa pembenuran. Sekarang ini terdeteksi bahwa yang benur lokal, indukan lokal di Indonesia ini kan baru satu, adanya di Lombok, yaitu yang dikelola oleh Global Gen Kalianda. Jadi indukan ini sebenarnya ini sudah disertifikasi oleh BKIPM sebenarnya, Badan Pengendalian
eh, Badan Karantina Pengendalian dan Mutu dari Bandar Lampung, dari Bandar Lampung sebenarnya merujuknya indukan dari luar negeri itu sertifikasinya ke BKPM. Atas kontrol BKPM ini meluluskan indukan itu kepada Indonesia, maka itu dikatakan oke. Nah, tapi ada hal-hal yang terkait seperti benar-benar ilegal dan sebagainya, mungkin tidak terkontrol kan. Maksudnya ilegal? Maksudnya mungkin indukan-indukannya tidak sterilisasi gitu. Tidak standarisasi. Tidak standarisasi. Jadi ini faktor-faktor yang menarik. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan sih sangat mendukung untuk berkembangnya penyakit AHFND sekarang ini, terutama dari segi pengairan. Pengairan ini, faktor-faktor ini sangat besar. Pertama, airnya memang kita sekarang ini kalau diusahakan bisanya budidaya dengan budidaya air sebenarnya. Bagaimana kita mau manajemen air itu supaya tidak terkontaminasi dengan penyakit ini. Tapi dengan segala faktor yang kita berkurang, pertama yaitu terkait dengan permodalan, ya. Yang kedua SDM petambaknya, yang ketiga memang kita untuk merevitalisasi petambak lingkungan kita sangat sulit karena keuangan juga sangat minis. Oh, jadi itu kait-mengkait ya? Kait-mengkait. Pertama soal modal, soal SDM, ya, soal lingkungan kita yang sudah menurun ya, karena faktor usia pertambakan kita yang sudah lama ya. Nah, apa usaha-usaha dari P3W untuk minimalisir kendala-kendala yang dihadapi? Karena memang sekarang kan gini, kawan-kawan petambak itu bertanya di mana nih P3W ini, apa peran-perannya nih ngadepin masalah begini, kok nggak ada gitu. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan P3W khususnya bidang budidaya? Iya, yang kita lakukan khususnya bidang budidaya sebenarnya sudah banyak ya yang kita lakukan. Tapi hal terkait itu diakui atau tidak, mungkin kalau ini pola-pola daripada sistem budidaya masing-masing, sehingga kita menyampaikan itu terkadang profesor aja kalah dengan pemikiran petambak. Seorang profesor kuliahnya cuma berapa tahun? Kalau petambak ini hampir 25 tahun. Itu juga faktor yang apa ya? Faktor karena kawan-kawan merasa sudah tahu, kadang-kadang mengabaikan informasi baru ya tentang teknologi budidaya atau informasi budidaya. Betul. Itu salah satunya. Karena kiat-kiat yang kita lakukan adalah pertama, sebelum kita uraikan dan sebelum kita sampaikan kepada pelaku usaha ataupun petambak, kita memang diskusi sama pakar-pakar budidaya. Kita dulu kita datangkan dari Profesor Sokenda yang ada dari IPB kan, dari Bandung. Beliau sempat hadir ke sini menyampaikan, memaparkan tentang penanggulangan daripada penyakit ini. Kiat-kiat itu juga sudah kita sampaikan sebenarnya ke petambak. Jadi kita sudah datangkan orang ahli dalam budidaya sebenarnya, dan itu sudah disampaikan ke masyarakat. Sudah kita sampaikan, sudah kita cetakkan buku-buku SOP budidaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu diskusi dengan pemangku kebijakan seperti kabupaten ya. Dinas Kelautan, provinsi, bahkan dari karantina BBS, Bandar Lampung, Balai Besar, untuk membuktikan bahwa di Pasena ini apakah di Pasena seluas ini hanya terkontaminasi dengan AHFND atau AMS. Nah ternyata kemarin kita kedatangan tamu dari kabupaten, Pak Eka, dan dari BKPM Pak Asari, dari berserta Balai Besar, datang juga dari dinas kemarin dari provinsi, sehingga kita sampaikan bahwa bahkan Boskip juga yang kita panggil kemarin dari Jakarta, Walat Lab-nya pusat, agar kita yakin bahwa ini benar-benar AHFND atau AMS. Nah, ternyata mereka menyampaikan hasil lab positif. Oh, kita sudah ada penyakit AMS itu? Iya, AMS itu. Ada AMS sudah ada di sini. AMS dengan AHFND ini sama. Sama itu. Cuman dia beda biologisnya saja. Tapi positif, tapi tidak menyeluruh di dalam sampel yang kita ambil. Tidak semua udang-udang yang terserang penyakit itu, menurut data analisa labnya, tidak semua yang mereka bermasalah udang itu kena penyakit ini. Betul. Tidak semua. Tidak semua. Walaupun udangnya mati juga. Walaupun udangnya mati.
Menarik itu. Jadi setelah kita ambil dari uji lab yang ada, kita kirim sampelnya ke sini, sudah kirimkan ke semua petambak yang bersangkutan yang kita ambil, bahwa tidak semua yang terkena HFND. Artinya kita masih ada semangat, ada peluang untuk berhasil. Untuk berhasil. Masih ada peluang. Tinggal kebersamaan kita ini mau bangkit atau tidak. Ini saya pesankan kepada petambak. Kalau kita mau bangkit, kita bersama-sama. Oke. Gitu. Ya. Ya, kalau kita mau bangkit, kita bersama-sama. Karena nggak bisa sendiri-sendiri. Bersama-sama itu dalam artian apa misalnya? Ya, bersama-sama itu dalam memerangi semua penyakit ini. Dalam memerangi penyakit ini. Kenapa? Tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa juga satu blok gitu. Harus semua ya. Kalau dari Asia itu, mereka mengadakan op total itu untuk memutus mata rantai sebenarnya. Ya, memutus daripada mata rantai penyakit itu. Tapi kalau di Pasena ini mau kita stopkan dari sisi mana kita berhentinya, ya. Jadi luas di Pasena ini aja 16.250 hektar. Jadi kendala-kendala kita untuk meyakinkan kawan-kawan agar bisa menghentikan penyakit ini, lajunya penyakit ini, bagaimana ke depannya? Iya, pertama kita perbaiki rekonstruksi tambak kita. Konstruksi tambak. Ya. Tambak kita sudah puluhan tahun, rembesannya kemana-mana, bocornya kemana-mana. Bocor ya. Ya. Karena berkaitan satu sama lain, sehingga satu jalur itu ada 2 lot tambak, ataupun 20 petak tambak yang ada. Sehingga satu pun yang bocor, ataupun dia terkena kontaminasi, dan tambak ini bocornya ke inlet, sehingga yang lain juga terdampak. Karena apa? Karena pengairan itu diambil dengan satu titik. Tempatnya satu. Iya, tempatnya satu kita ambil. Sub inlet kita gunakan bareng-bareng, tapi makanya sub inlet ini tidak kita berdayakan, tambak juga kita tidak benerin. Nah, ini yang menjadikan suatu faktor yang cepat untuk semuanya akan terkena penyakit ini. Terus sosialisasi ke masyarakat supaya anggota itu tidak melihat bahwa kita tidak kerja. Apa? Ya, kiat-kiat kami sudah kami lakukan. Sebulan lebih kami berkunjung ke wilayah. Pertama kami sampaikan hal tersebut. Tapi keinginan kami, karena kami juga merasa belum puas untuk menyampaikan kepada anggota ataupun kepada petambak, karena yang kami kunjungin itu hanya sebatas per sablok ya. Sehingga kami sampaikan kiat-kiat ini yang harus kita lakukan untuk menanggulangi ini. Nah, sehingga oke. Tapi kami juga merasa belum puas karena ada beberapa petambak yang tidak mengetahui. Ada juga yang nggak hadir, ada juga yang masa bodoh. Kadang-kadang ini ya faktor-faktor yang juga sulit informasi nyampe ya. Kita sudah sedemikian rupa mendatangi mereka, tapi kawan-kawan juga kadang-kadang yang terlalu apatis ya. Justru kami punya keinginan ke depannya ini, saya bicarakan dengan bidang budaya, bagaimana kalau kita sablok RW, RT, PPT-nya kita kumpulkan jadi satu. Kumpulkan semua, ya harusnya begitu ya, satu di desa. Supaya kita berdiskusi tentang budidaya. Bukan berdiskusi tentang hal-hal yang lain, tapi kita berdiskusi tentang budidaya. Tapi ada kaitan dengan bidang-bidang yang lain, seperti bidang ekonomi, bagaimana dengan infrastruktur, ya, bagaimana dengan SDM, ini berkaitan semua. Tapi ngobrol kita ini ngobrolnya tentang budidaya. Seberapa optimis bahwa kita bisa bangkit dari persoalan kita yang produksi yang kecil ini? Berapa target kita ke depan? Ya, kalau optimismenya gimana? Optimisnya akan masih tinggi kita. Masih ada kemungkinan besar ya. Karena di sulit-sulitnya zaman sekarang juga masih ada yang berhasil budidaya. Nah, kunci daripada keberhasilan yang sekarang ini, kawan-kawan memperlakukan SOP budidaya. Ya, itu SOP budidaya. Termasuk biosecurity. Termasuk biosecurity. SOP budidaya ini di zaman perusahaan memang sudah kita diajarkan sebetulnya. Dan harusnya kita kembali ke situ ya. Dan kembali ke kiprah itu. Seharusnya kita lakukan itu. Ilmu itu besar sebenarnya, tapi kita tidak ambil. Siap. Ya. Oke, menarik ini. Masih banyak yang perlu kita bahas, tapi rupanya waktu. Boleh. Terima kasih Pak Johan. Lain kali kita sambung ini. Mudah-mudahan produksi kita amin. Membaik ya. Satu bulan di 2022 ini kan ke depan kita menyambut 2023, mudah-mudahan
ekonomi kita, karena Amin. itulah tujuan kita berbudidaya, bagaimana ekonomi kita ke depan lebih baik. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.